Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan cobain ganti ROM ke updatean yang terbaru dari Magic X ya, yang versi 13.3 updatean. Tapi di sini saya akan cobain di Redmi Note 8 guys, belum di Redmi Note 5, mungkin nyusul ya nanti di video yang setelah ini. Dan di sini saya masih pakai ROM dari Cyberia ya. Dan sedikit informasi, di ROM ini masih enak, stabil sih menurut saya untuk di Android 10 ya. Jadi kalau kalian cari ROM Android 10 yang stabil untuk buat ngegame dan yang lain-lain, ini enak, fast charging juga aktif ya, jadi enak banget. Walaupun di sini masih pakai kernel bawaan, tapi ini enak ya buat ngegame, bisa lah smooth high guys untuk di game PUBG Mobile ya. Kalian bisa lihat di reviewnya ROM ini di video yang sebelumnya. Dan kita akan cobain ganti ke ROM Magic X ya. Dari Magic X ini yang terakhir saya coba 13.1 tuh masih ada ngebug sih. Dan kita cobain di 13.3 ini, mudahan sudah lebih baik dan lebih stabil ya guys. Dan kita coba ganti aja langsung, oke? Oke guys, dan di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project ya, dan ini versi yang terbaru 291 official. Saya pakai yang officialnya. Dan kalau kalian pakai TWRP yang lain sih saya rekomend pakai yang seperti saya. Tapi kalau yang lain terserah, yang penting yang terbaru aja guys. Dan kita cari file dari ini dia Magic X 13.3 dari Bigo ya, Redmi Note 8. Dan karena filenya sudah ada, kita wipe dulu ya. Ini mudahan nggak ngebug ya guys ya, karena di sebelumnya tuh dia ngebug ya. Untuk di Redmi Note 8 itu agak kurang nyaman sih sebenarnya, kalian bisa lihat di review yang lain. Dan kita wipe cukup yang 4 ini tanpa vendor ya. Dan mudahan nggak perlu format data, karena di pengalaman sebelumnya harus format data ya ke Magic X ya yang terbaru itu. Dan karena itu di Android 9 guys, dan ini saya pakai dari Android 10 ke Android 10 ya, jadi harusnya aman. Dan di sini file dari Magic X ya, kita langsung aja guys swipe. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, kita lihat langsung begini dia. Dan mudahan ini nggak gagal, nggak errornya. Tumben saya lihat langsung hitam ini guys. Kita tungguin aja bentar. Oke, dan di sini prosesnya baru selesai ya, walaupun di atasnya tadi ini hitam ya guys. Jadi kalian nggak usah panik, santai aja, kalian lihat di tutorial ini sebelum menginstal ya. Dan instalasi komplit dibilang nih guys, no reboot your device dia bilang. Oke, tapi di sini saya akan cek dulu file. Oke, dari file internal sih masih ada, jadi bisa langsung di reboot sistem ya. Kalian bisa langsung reboot sistem setelah menginstal ROM. Dan kita tungguin bentar. Oke, dan buat logonya agak sedikit berubah ya, ada tanda kuncinya kebuka di atas sekarang. Dan ini Android Redmi. Oke, kita tungguin bentar. Oke guys, dan di sini kita sudah masuk di buat animasinya. Jadi buat kalian yang flashing ROM dari Redmi Note 8 ini, yang mau ganti ROM atau apapun itu, jadi wajib flash DM verify-nya ya. Jadi kalau enggak gitu kadang bisa balik ke TWRP nya lagi. Tapi kalau enggak balik ke TWRP ya enggak masalah. Tapi kalau balik ke TWRP wajib flash DM verify. Dan di sini saya lihat tadi di internal saya nggak rusak, nggak ada yang kehapus ya, nggak ada yang rusak file-filenya. Dan kita nggak tahu ini masuk atau nggak ke home screen registrasi awal, saya nggak tahu. Kita lihat aja apa harus format data atau nggak, kita lihat aja. Oke guys, dan ini sudah masuk berhasil di home screennya belum ya. Ini registrasi awal dan kita tanpa hapus internal ya, tanpa format data. Jadi masih bisa ya. Dan kita next di sini. Dan dari bahasanya nggak ada bahasa Indonesia kayaknya. Nah beneran nggak ada bahasa Indonesia, jadi Magic ini belum support untuk bahasa Indonesia. Dan kita pakai bahasa Inggris ya. Dan kita next aja di sini biar cepet ya, kita skip bagian ini guys biar nggak terlalu lama. Oke.
Oke guys, dan ini baru aja banget masuk di home screen-nya, jadi tanpa wallpaper hitam, dan di sini ada pencarian Google-nya di bawahnya. Jadi kayak gitu. Untuk dari Magic yang terbaru 13.3 ini agak sedikit berbeda dikit ya di launchernya. Dan aplikasi bawah ini sudah ada perekam suara guys. Dan di perekam suara itu settingannya standar ya kayak gini. Dan screen recorder sudah sampai 60 fps ya, jadi sudah support. Sumber suara juga ada, jadi enak, bisa lah sambil ngegame kalian record. Dan yang lainnya kayak gini ya, kita lihat dari kameranya guys. Di sini pakai kamera apa ya? Oke, di sini pakai kamera MIUI ternyata ya. Cuma ada sedikit berbeda sih. Settingannya kayak gini ya, kamera MIUI-nya. Dan nantilah kita review untuk kameranya juga. Dan yang lain untuk aplikasi bawahnya kayak gini, ada radio dan simple sih. Untuk aplikasi health-nya nggak force close, jadi aman. Kita buka settingan guys, my device, dan di sini kita lihat Magic X ya 12.1 sih di sini tulisannya, yang limited, padahal di versinya 13.3 ya padahal. Dan di sini nggak pakai kernel bawaan MIUI kayaknya. Jadi kayak gitu. Internal saya masih ada, nggak kehapus ya, saya nggak hapus format internal, jadi masih aman di sini internal saya. Dan kita lihat dari jaringannya dulu guys. Di sini jaringannya, preference networknya ada banyak ya. Preference networknya banyak, jadi enak, bisalah aman buat kalian pakai pilih jaringan. Kita tes dari Bluetooth. Bluetoothnya aktif guys, nggak ngebug untuk Bluetooth. Koneksi hotspotnya mana ya? Oke, ini dia portable hotspot. Kita tes nyala atau enggak. Oke, nyala ya, karena di sebelumnya Magic yang sebelumnya hotspotnya nggak bisa nyala sama sekali, cuma nggak tahu bisa connect atau enggak ya, internet jalan, tapi nantilah kita tes. Dan di lokasi ini masih bisa aktif ya, jadi kita nantilah kita tes. Ada sedikit pembaruan karena sebelumnya kan di Magic yang sebelumnya tuh di kartunya bug di sini, tapi nggak ngebug ya. Dan jaringan ini lock screen kayak gini. Display sama aja sih display ini ya. Ini untuk control centernya, untuk settingan control center, jadi kayaknya sama aja sih sebenarnya. Dan kayak gini ya untuk di display suara, jadi aman aja sih sebenarnya. Dari suara kita matikan, tapi ya nggak perlu ya. Dan yang lainnya kayak gimana, wallpaper ini standar aja sih, wallpaper bawaannya pastilah ada. No, ini wallpaper sistemnya guys, kita pakai aja lah. Dan kita lihat yang lainnya. Dan di password and security di sini face unlock ada, fingerprint ada, cuma saya belum cobain untuk fingerprint ya, tapi bisa lah harusnya nih. Oke, dan di sini kita cobain fingerprintnya bentar ya, karena saya sudah masukin data fingerprint. Dan ini cepat banget, beda ya dari versi sebelumnya, itu seriusan guys. Ini cepat banget buat fingerprintnya, enak. Dan untuk face unlock nantilah. Untuk gestur juga enak, wallpaper juga ada ya, sudah saya pasang wallpapernya guys, jadi kayak gitu. Dan aplikasi yang lainnya standar aja sih bawaan dari MIUI. Oke, udah jadi kayak gitu doang. Dan kita lihat yang lain di sini, baterai kita belum bisa review ya, karena baru aja menginstal ROM guys. Dan yang lainnya kita lihat di sini. Di sini ada fitur-fitur special fitur kayak game turbo, video toolbox, floating window, jadi kayak gini ya, masih aman lah. Dan di gesturnya juga enggak ngebug ya, untuk ke recycle-nya ini masih aman, ke home masih aman, jadi enak lah, santai. Jadi kayaknya lebih mending updatean yang ini daripada yang 13.1 itu. Dan di sini masih enak ya. Dan dari settingan yang lainnya sama aja ya, nggak ada terlalu kelihatan perbedaan. Dan memang kekurangannya di sini sebenarnya cuma bahasa Indonesia, nggak ada bahasa Inggris saja. Dan yang lainnya sama ya. Oke guys, jadi kayak gitu ya untuk di review kita untuk di Magic X yang terbaru ini. Jadi kalian kalau mau install ini bisa tanpa format data, kalian bisa lihat aja di video yang di video ini, kalian lihat dari awalnya ya, di sana tanpa format data, dan bisa internal nggak hilang, masih aman, internal saya masih banyak nih ya.
Jadi kayak gitu buat review singkatnya, mungkin full review penggunaan baterai dan game dan lain-lainnya nanti di video yang lain, video reviewnya. Oke, buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Buat kalian yang mau coba, kalian bisa cek di deskripsi untuk file ROM-nya. Oke, see you guys.